Sebelum itu, kalian tahu nggak sih kesadaran dan ketaatan hukum itu apa? Pada hakikatnya, ketaatan hukum adalah kesetiaan seseorang atau subjek hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata. Sedangkan kesadaran hukum adalah kesadaran seseorang atau kelompok masyarakat untuk memenuhi hukum yang berlaku. Kesadaran hukum juga mencakup pemahaman tentang hukum, nilai-nilai yang mendasarinya, dan konsekuensi dari melanggar hukum. Tentunya, dalam video ini saya akan memperlihatkan juga mengidentifikasikan beberapa peristiwa-peristiwa hukum di berbagai lingkungan tempat kita tinggal. Dalam contoh video yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Salah satu contoh peristiwa positifnya yaitu menjalin komunikasi yang baik dengan anggota keluarga. Hal tersebut adalah upaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan rukun di dalam keluarga. Setiap anggota keluarga perlu memberikan perhatian penuh saat berbicara, menunjukkan ketertarikan pada apa yang diungkapkan oleh yang lain. Komunikasi yang baik dilakukan dalam kondisi tenang agar pesan atau informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dengan utuh dan mudah dipahami. Sedangkan contoh peristiwa tidak patuhnya itu seperti kekerasan dalam rumah tangga, saling mengganggu dan pengabaian kewajiban dalam keluarga. Dan contoh di video ini adalah kekerasan dan saling tidak menyayangi antar anggota keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan kepada seseorang, baik secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga. Hal ini adalah hal yang sangat serius bila terjadi tindakan yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan kepada seseorang dalam hubungan personal. Tindakan-tindakan yang melanggar ketaatan hukum akan mendapatkan sanksi terutama pada hal ini. Sanksi pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sanksi tersebut berupa pidana penjara dan denda, serta dapat ditambah dengan sanksi pidana lainnya oleh hakim. Yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Contoh sikap positif yang bisa dilakukan di sekolah seperti mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru dan staf, juga saling menyayangi dan menghormati teman. Kesadaran dan ketaatan hukum di lingkungan sekolah penting untuk mewujudkan ketertiban, ketentraman, dan keadilan. Di sekolah, perbuatan yang mencerminkan adanya kesadaran hukum adalah sikap disiplin. Di dalam video ini menunjukkan contoh tindakan tidak taat hukum di lingkungan sekolah, yaitu terlambat datang ke sekolah. Terlambat datang ke sekolah bukanlah sebuah kata yang jarang didengar. Terlambat datang sekolah adalah masalah yang umum di berbagai institusi pendidikan di seluruh dunia. Ini merupakan isu yang sering dihadapi oleh guru, sekolah, dan orang tua. Meskipun ada upaya yang sudah dilakukan untuk mencegahnya, namun keterlambatan masih sering terjadi karena berbagai alasan, seperti transportasi yang tidak teratur, kondisi lalu lintas, jarak rumah yang jauh, atau kebiasaan pribadi sesuai yang belum teratur. Di satu sisi lain, ada beberapa contoh tindakan negatif yang perlu kita hindari, seperti membolos sekolah, datang terlambat ke sekolah, juga tidak mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Pelanggaran-pelanggaran yang dianggap kecil tersebut akan berpengaruh buruk bagi kehidupan seorang anak. Sanksi untuk siswa yang melanggar tata tertib di sekolah dapat berupa teguran lisan atau tertulis, pemanggilan orang tua atau wali murid, bahkan dikeluarkan dari sekolah. Video selanjutnya berada di lingkungan masyarakat sekitar. Video ini menunjukkan tentang kebersihan lingkungan. Membersihkan lingkungan masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan asri. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Semua ini dapat kita raih dengan melakukan perbuatan kecil dan sederhana, mulai dari menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Menjaga kebersihan lingkungan bisa dimulai dengan hal sederhana, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Dan hal negatif yang harus kita hindari yaitu membuat keributan di tempat umum, melakukan kekerasan fisik pada orang lain, juga main hakim sendiri di kalangan masyarakat. Main hakim sendiri adalah tindakan menghakimi orang lain tanpa melalui proses hukum yang seharusnya. Perbuatan ini juga dikenal sebagai agent rating dan termasuk tindak pidana yang melanggar norma hukum dan norma agama.
Tindakan main hakim sendiri dapat dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa keamanan dan ketentramannya terganggu dan sudah tidak percaya dengan aparat penegak hukum. Perbuatan ini biasanya dilakukan dengan pemukulan, penyiksaan, pembakaran, dan sebagainya. Jika mampu melakukan ketidaktaatan hukum, juga harus mampu menahan sanksi juga hukuman yang berlaku. Sanksi yang akan diterima jika melanggar ketaatan di masyarakat dapat berupa kritikan, cemoohan, pengucilan, atau diasingkan dari lingkungan masyarakat. Dan jika pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelanggaran hukum di Indonesia, maka akan bersangkut paut dengan aturan undang-undang yang berlaku, bisa dikenakan denda hingga penjara. Tindakan main hakim sendiri dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP, seperti pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, pasal 170 KUHP tentang kekerasan, dan pasal 406 KUHP tentang perusakan. Yang terakhir adalah berada di lingkungan bangsa dan negara. Dalam video ini menunjukkan salah satu perilaku taat hukum, yaitu membuat administrasi kependudukan, misalnya KTP, atau membuat kartu tanda penduduk adalah kewajiban bagi warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun. KTP merupakan identitas resmi yang diperlukan untuk berbagai keperluan administrasi. Membuat kartu ini tentunya ada syarat dan ketentuan. Jika seorang individu sudah memenuhi syarat, maka diwajibkan untuk membuat kartu tanda penduduk sebagai tanda bahwa dia adalah warga negara Indonesia. Dan salah satu sikap tidak positifnya adalah tidak memiliki kartu tanda penduduk atau tidak memiliki surat izin mengemudi, melanggar rambu lalu lintas, serta merusak fasilitas negara dengan sengaja. Hal yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran di negara ini tentunya akan mendapat sanksi. Contoh sanksi yang didapat jika melanggar hukum seperti melanggar aturan lalu lintas. Pelanggaran terhadap lampu lalu lintas dengan menerobos lampu merah ini menempati urutan pertama. Umumnya pelanggaran lalu lintas di Indonesia ini terjadi karena pengendara sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna. Sanksi pelanggaran lalu lintas dengan menerobos lampu merah ini adalah denda e-tilang sebesar 500.000 atau kurungan 2 bulan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Sekiranya itu saja dari saya terkait kesadaran dan ketaatan hukum. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan tanggung jawabnya terhadap keluarga, menghormati hak-hak anggota keluarga lain, dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara. Terima kasih.